ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna wa tarbiyatuhu subhanahu wa rububiyatuhu ta'ala naw'ani. Rububiyatun 'ammah tashmalu kulla makhluqin barran aw fajiran, mu'minan aw kafiran, sa'idan aw syakiyan, muhtadiyan aw dhallan. وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف والكروب وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد. قال المصنف حفظه الله, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa tarbiyatuhu subhanahu wa rububiyatuhu ta'ala naw'an. Kita masih dalam penjelasan tentang makna Rabb, nama kedua setelah Allah. Dari kata-kata Rabbun ini terambillah kata-kata tarbiyah, ya, yang bisa diartikan di sini adalah penghambaan makhluk kepada Allah menjadi dua bagian. Pertama namanya rububiyatun ammah, penghambaan umum, bahwasanya seluruh makhluk itu hamba Allah secara umum. Tidak ada yang keluar daripada penghambaan ini. Kullu makhluqin tashmalu kulla makhluqin, mencakup semua makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah. Karena makna Rabbun diantaranya adalah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik, dan seluruh makhluk ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-muslih yang memperbaiki makhluk, al-mudabbir yang mengatur semua makhluk. Maka yang pertama bagian daripada rububiyah ini adalah rububiyatun ammah, penghambaan secara umum yang mencakup segalanya. Semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, hamba bagi Allah tabaraka ta'ala. Barran aw fajiran, jikalau berbentuk jin maupun manusia. Ada bangsa jin dan bangsa manusia yang baik, namanya barran. Ada pula bangsa jin manusia yang fasik, namanya fajiran. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka seluruh makhluk bernama jin dan manusia ini, baik dia itu adalah saleh ataupun taleh, mukmin atau kafir, semuanya adalah hamba Allah. Dalam pengertian mereka ciptaan Allah, dalam pengertian mereka diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hal yang sifatnya ijbari, mereka tak bisa menentukan, Allah menentukan bagi mereka semua. Karena mereka hamba Allah sebagaimana saya sebutkan. Tak bisa orang-orang kafir menolak ketika Allah menciptakannya berkulit putih, berkulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, tinggi tubuhnya, pendek tubuhnya, diciptakan dalam keadaan, ya, kebangsaannya ini, kebangsaannya itu, bahasanya ini, bahasanya itu. Tak bisa menolak, semuanya mereka pasrah tunduk kepada Rabb Azza wa Jalla. Demikian juga bencana yang Allah turunkan berupa penyakit, tak ada orang kafir yang bisa menolak, ya, ataupun bencana alam, tak ada orang kafir yang bisa menolak, tak ada orang mukmin yang bisa menolak. Ini makna Rabbun, ya, secara umum adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Mu'minan aw kafiran, baik dia mukmin, baik dia kafir, sa'idan aw syaqiyan, baik dituliskan dalam ketentuan takdir dia adalah orang beruntung, ahli surga,
ataupun dituliskan dalam ketentuan takdir dia orang celaka, ahli neraka. Semuanya hamba Allah secara umum. Makna hamba Allah tadi apa? Ciptaan Allah, milik Allah, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Muhtadiyan aw dhalan, baik dia mendapat petunjuk atau dia tersesat, semuanya hamba bagi Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah, tidaklah seluruh makhluk di langit berupa malaikat-malaikat maupun yang di bumi kecuali sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tarbiyatuhu lahum ajma'in bil khalqi wa rizqi. Makna tarbiyatun ammah di sini adalah penghambaan secara umum adalah di mana Allah Jalla wa Ala yang menentukan bagi mereka bagi seluruh makhluk bil khalqi wa rizqi, bagaimana bentuk setiap makhluk, bagaimana rezeki setiap makhluk. Allah tentukan. Tidak ada yang dapat menolak. Menunjukkan semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia, baik binatang. Tak ada yang bisa melawan ketentuan Allah. Menciptakan binatang ada yang bertanduk, ada yang tak bertanduk. Tak bisa protes yang tak bertanduk mengatakan, ya Allah, kenapa tidak kau ciptakan saya bertanduk? Aku ingin tanduk. Ya, tanduk apa kau mau? Sebagaimana tanduk kerbau. Yang lain berkata, ya Allah, aku mau tanduk yang banyak sebagaimana tanduk rusa. Tak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Tak bisa pula manusia merasa iri, enaknya lah hewan pakai tanduk. Macam-macam ditandukinya orang. Ya Allah, kenapa tak kau ciptakan kami bertanduk? Tak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terindah. Bagaimana jika manusia bertanduk, tak ada yang pakai peci antum ini. Subhanallah. Ini menunjukkan semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bil khalqi, bagaimana Allah membentuk setiap makhluk, wa rizqi, bagaimana Allah menentukan setiap makhluk rezekinya. Tak ada yang kuasa untuk mengatur rezekinya kecuali Allah. Bahkan orang kafir pun tak kuasa. Enak Ustaz orang kafir kaya-kaya. Siapa bilang? Banyak orang kafir juga yang kiri, miskin. Allah menentukan rezeki mereka. Ya. Wat tadbiri wal in'am, Allah yang mengatur semua urusan mereka. Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Wal ata'i wal man'i, Allah yang memberikan dan Allah yang menahan. Apapun yang Allah berikan kepada manusia. Ya, tak perlu kita cemburu dengan rezeki orang. Karena tak ada rezeki yang tertukar. Ya, wal ata, pemberian Allah, Dia yang menentukan kepada setiap makhluk. Kau orang kaya, kaya kali. Engkau orang kaya tapi setengah kaya. Engkau orang sok kaya. Semuanya Allah menentukan. Tak ada yang bisa menolak. Subhanallah. Ya, wal ata wal man'i. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menahan segala sesuatu yang ingin Dia tahan. Dia tahan hujan satu negeri, Dia curahkan hujan sebagian negeri lainnya. Subhanallah. Dia tumpahkan rezekinya pada sebagian negeri, Allah tahan rezeki daripada sebagian negeri lainnya. Di sini paceklik, di sini kemarau panjang, di sini musim hujan. Ya, di sini musim kesuburan, di sini musim hama dan seterusnya. Wal khafdhi wal raf'i, Dia yang Maha berkuasa mengangkat siapa yang Dia ingin angkat, jabatannya, kekuasaannya, ketakwaannya. Subhanallah. Allah yang memiliki kekuasaan mengangkat harga-harga. Wal khafdhi, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal raf'i, menurunkan segala sesuatu yang ingin Dia turunkan. Menurunkan pangkat seseorang, jabatan seseorang. Subhanallah. Menurunkan kualitas, menurunkan income, menurunkan ekonomi, segala sesuatu. Ya. Wal ihya'i wal imatah, Dia pula Tuhan sebagai Rabb yang menghidupkan, yang mematikan. Yang berkuasa menghidupkan hanya Allah, yang berkuasa mematikan hanya Allah tabaraka taala. Bagaimana jika ada orang yang terbunuh, Ustaz? Ya, terbunuh dan dia mati dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sebabnya berbeda-beda. Ada yang mati sebabnya penyakit, ada yang mati sebabnya terbunuh, ada yang mati sebabnya terbakar, seterusnya. Semua telah Allah gariskan, telah Allah tentukan, telah Allah kehendaki dan terjadi sebagaimana Allah kehendaki. Tak akan mungkin seorang pembunuh menggerakkan tangannya kecuali dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepadanya berupa qudrah. Mampu dia menggerakkan tangannya, mengambil pisau untuk menikam. Dan sebagian orang Allah buat gagal. Subhanallah. Ada seorang Arab Badui ketika melihat Nabi SAW terlentang tidur dalam suatu perjalanan, Nabi menggantungkan pedangnya, maka dia ambil pedang tersebut,
dan dia hunus, dia dekatkan ke leher Nabi SAW. Nabi terkaget dan dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Muhammad, siapa yang bisa mencegah ini dari dirimu? Siapa yang bisa menahan diriku untuk menebaskan pedang ini kepada lehermu? Siapa? Man mana'aka minni? Berkata Nabi, Allah. Seketika dia gemetar, seketika pedangnya jatuh. Kemudian Nabi mengambil pedangnya dan membalikan, fulan, siapa yang dapat menahan kau dari pedangku ini? Dia berkata, kun khaira akhirin, maafkanlah saya Muhammad. Nabi panggil sahabat-sahabatnya, ini orang yang bunuh saya. Sekarang dia ketakutan seperti ini. Tangan kita ini Allah yang berikan kuasa bergerak. Ini saya menggerakkan tangan di atas kekuasaan Allah SWT. Kadang-kadang saya mau menggerakkan tangan, datang asam urat, payah gerakannya. Subhanallah. Menunjukkan semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Raja Namrud berdebat dengan Nabiullah Ibrahim, maka berkatalah ketika itu Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu ya Ibrahim? Allah. Tuhanku yang menghidupkan dan Tuhanku yang matikan. Kata Ibrahim, kalau itu perkaranya aku pun bisa. Berkatalah ketika itu Namrud, Al-Gojo, bawa tawanan satu orang kemari. Bawa, kepenggal kepalanya, dipenggal, lihat, aku matikan dia. Kemudian dipanggilnya tawanan kedua, Al-Gojo, bawa tawanan kedua. Lihat, kau sekarang bebas, aku hidupkan dia. Ibrahim tak mau berpanjang-panjang lebar, menghidupkan mematikan bukan itu maknanya. Subhanallah. Kalau andai kata engkau yang menghidupkan makhluk tersebut, engkau menciptakannya, memberikan baginya kehidupan, engkau akan tahu semua dengan apa yang terdapat dalam dirinya. Jika ditanyakan kepada Namrud saja, andai kata ini makhluk ciptaan, engkau hidupkan dia, berapa jumlah rambutnya? Tak bisa Namrud menjawab. Subhanallah. Syekh Abdul Razak menceritakan tentang orang ateis. Bagaimana dia berusaha untuk mengecoh manusia. Dia buatkan daging pada satu tempat, sekerat daging. Kemudian daging tersebut dibiarkan. Kemudian lambat laun daging itu akan busuk dan mengeluarkan ulat-ulat. Dia katakan, aku yang menciptakan ulat-ulat ini. Kau tengok ini. Daging tak ada ulat, sekarang jadi ada ulat. Aku yang menciptakannya. Kau lihat ini. Siapa bilang ada Tuhan? Tak ada Tuhan. Makhluk tak ada Tuhan. Ini ulat-ulat aku yang menciptakannya ini. Berkatalah orang tersebut, kalau engkau menciptakannya, berapa jantan dari ulat tersebut? Berapa jumlahnya? Pusing kepalanya. Berapa jumlah ulat yang kau ciptakan? Berapa ya? Subhanallah. Ini jantan atau betina? Subhanallah. Tak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah menciptakan anak-anak kita. Semuanya Allah menciptakan. Buktinya, berapa banyak orang ingin memiliki keturunan, tak Allah berikan. Berapa banyak orang ingin keturunan laki-laki, Allah berikan perempuan. Berapa banyak orang ingin keturunan perempuan, Allah berikan laki-laki. Dan begitulah seterusnya. Bahkan setiap orang ingin anaknya sebagaimana Nabi Yusuf, begitu ganteng, gagah. Subhanallah. Tapi tak semua orang anaknya Allah buat ganteng gagah bagi Nabi Yusuf. Ini menunjukkan seluruh kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan orang tua kita. Subhanallah. Orang tua kita sarana saja. Tanpa orang tua pun jika Allah berkehendak jadi. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Wat tawliyati wal azli, dialah Tuhan Rabb yang mengangkat, menjadikan sebagian orang sebagai penguasa-penguasa. Kemudian yang menurunkan sebagian orang pada kekuasaannya. Wallahi, penguasa-penguasa yang fasik itu dengan ketentuan Allah naik ke atas, tapi belum tentu Allah ridai. Karena ketentuan Allah SWT, kehendak Allah, tidak semuanya dia ridai, tapi sebagai ujian. Ku naikkan ini ke penguasa-penguasa zalim kepada kalian dengan kehendak Allah. Dan tapi semuanya kehendak Allah SWT tersebut, semuanya yang ada dalam ciptaan Allah SWT ini memiliki hukum sebab dan akibat. Kecuali hal-hal tertentu, subhanallah, yang tanpa sebab maupun akibat. Ini kuturunkan kepada penguasa yang zalim. Ada sebabnya kenapa rakyatnya zalim. Allah telah mengatur semuanya. Kebinasaan kaum muslimin, kekalahan mereka, kehancuran mereka, terpecah belahnya mereka, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak diridhai, sebagai pelajaran agar mereka kembali kepada syariat. Dengan itu Allah akan menangkan mereka. Wal qabdi wal basti, ya, wal qabdi wal basti, Allah Subhanahu wa taala menggenggam apa yang Dia mau genggam. Rezeki sebagian orang Allah genggam, sebagian orang Allah bast, Allah bentangkan baginya rezeki, dan itu pun sesuai dengan takarannya, yang sesuai dengan apa yang mampu dia pikul. Wallahi kalau Allah hujankan emas, turunkan hujan emas, hancur urusan dunia ini semua. Karena itulah tidak Allah turunkan hujan emas. Ya, Allah buat sebagian rezekinya banyak, rezekinya sedikit, pertengahan, agar tegak urusan dunia. Subhanallah. Andai kata semua raja, siapa yang mau menjadi rakyat jelata? Subhanallah. Allah SWT atur, takar semuanya, masing-masing memiliki kemampuan terbatas supaya mereka saling melengkapi. Subhanallah. Dengan itulah tegak urusan dunia. Andai kata disamaratakan semua kemampuan manusia, hancur binasa urusan dunia. Ya, yang satu butuh kepada lain karena tak mampu, dia yang mampu. Subhanallah. Itu semua dengan kehendak Allah SWT. Andai kata semua kita ini, ya, harus bisa cari ikan sendiri, tak makan kita. Payah nyari ikan itu. Subhanallah. Andai kata Allah tentukan kita semua kalau mau makan padi harus tanam sendiri, tak makan kita. Tapi semua saling membantu. Allahu Akbar. Allah yang tentukan. Dilebihkan sebagian pada hal tertentu, dikurangi sebagian agar dengannya sempurna kehidupan ini. Ya. Wa kashfil kurub, dialah Tuhan yang dapat menyingkap segala macam al-kurub. Ya. Berbagai macam bentuk malapetaka, bencana. Wa ighathatil malhufin, dialah Tuhan yang Maha Kuasa menolong orang-orang, yakni meminta kepada Allah bantuan dalam keadaan terdesak. Ya, wa ijabatil muttarrin, mengabulkan doa orang-orang yang terjepit. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah segala yang di langit dan di bumi, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Naam. وتربية خاصة لأوليائه حيث رباهم فوقفهم للإيمان به والقيام بعبوديته فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته والإنابة إليه وأخرجهم من الظلمات إلى النور ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر. Allahu Akbar. Ini bagian kedua. Wa tarbiyatun khassah, penghambaan. Ya, yang sifatnya adalah khusus. Kita ini hamba Allah. Siapa penghambaan yang sifatnya khusus ini? Di auliyaih, yang hanya Dia berikan kepada hamba-hambanya. Semuanya khusus para wali-walinya. Haitsu rabbahum, di mana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan mereka. Ya, fawaffaqahum lil iman bih. Allah berikan kepada mereka taufik agar beriman dengan Allah. Yang beriman dari orang-orang mukmin semuanya, mereka itu adalah hamba Allah yang khusus. Yang sebelumnya hamba Allah yang umum. Hamba Allah yang umum dalam bab beribadah kepada Allah, yang sifatnya boleh memilih, khiyar, mereka tak lakukan. Orang-orang kafir tak menyembah Allah, tapi mereka juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna penghambaan secara umum. Ya, tak Allah beri kepada mereka hidayah, tak beri kepada mereka taufik, tak Allah beri kepada mereka iman. Sehingga kita lihat pintar sepintar-pintarnya dalam urusan dunia, bodoh sebodoh-bodohnya dalam urusan akhirat. Subhanallah. Semua dilakukan sampai segala sesuatu. Ya, yang aneh-aneh diciptakan. Berapa banyak orang kafir menciptakan segala macam penemuan-penemuan. Besi bisa terbang dibuatnya, pesawat. Siapa yang menciptakan pesawat pertama kali? Orang kafir. Sekarang produksi pesawat yang mengembangkannya juga orang-orang kafir. Pintar, subhanallah, buat segala sesuatu. Tapi dalam bab agama, sebagian tak percaya Tuhan alias ateis. Sebagian percaya Tuhan tapi yakni dalam hal tersebut dia menyimpang, tak sesuai dengan logika, tak sesuai dengan fakta dan realita, tak layak dipertuhankan yang bukan Tuhan. Ada yang menyembah patung,
ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah api, macam-macam disembah, ada yang menyembah arwah leluhurnya. Allahu Akbar. Ya, yang sudah mati disembah. Allahu Akbar. Ya, tak Allah beri mereka taufik. Jadi inilah yang beda pertama dengan kedua. Yang kedua, tarbiyah khassah. Allah menjadi Rabb bagi mereka. Mereka adalah hamba bagi Allah yang khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala ia khususkan penghambaan tersebut kepada para wali-walinya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik agar menjadi orang-orang yang beriman, wal qiyam bi ubudiyyatihi. Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan mereka untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa datang kemari wallahi karena Allah mudahkan. Kalau enggak sampai kemari kita ini. Ya, di tengah jalan melenceng di antara kemana? Subhanallah, Allah mudahkan datang kemari dari tempat-tempat yang jauh pada pagi-pagi buta, kadang-kadang lewat kuburan tamiang. Subhanallah, tapi Allah mudahkan, hilang rasa takutnya semua demi ilmu, demi kajian. Subhanallah, jalan-jalan yang gelap. Ini semua namanya ubudiyah khasah, penghambaan yang sifatnya khusus. Ya, rububiyah khasah, sebagai Tuhan Allah Jalla wa Ala, Tuhan memberikan rububiyahnya secara khusus kepada para wali-walinya dengan memberikan bagi mereka taufik, iman, ya, wa ghadzahum bima'rifatihi. Allah berikan mereka nutrisi, ya, berupa ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nutrisi bukan hanya minuman, makanan belaka. Subhanallah, itu nutrisi badan, tapi nutrisi roh dialah ma'rifatullah. Andai kata nutrisi badan, tak Allah beda-bedakan, semua Allah beri makan, mukmin, kafir, binatang semua, kaki 4, kaki 2, yang tak punya kaki, semuanya Allah beri nutrisi makan. Ghadzahum, dengan makanan-makanan yang Allah tentukan. Subhanallah. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini, yang di atas muka bumi ini, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha. Allah tahu di mana rezeki tersebut tersimpan. Wa mustawda'aha. Ya, Allah tahu di mana dia bertempat, di mana dia tersimpan. Subhanallah. Ya, ini adalah makanan jasmani yang tak dibeda-bedakan, semua diberikan. Kalaulah, ya, Allah Subhanahu wa taala pilih-pilih kasih hanya diberikan hamba-hamba yang beriman, makan mati itu semua orang kafir. Tapi Allah berikan mereka tangguh, menikmati dunia semua Allah berikan. Dunia Allah berikan kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang tak dia suka. Tapi akhirat hanya diberikan kepada yang dia suka. Subhanallah. Maka ada nutrisi lain yang lebih dahsyat daripada makanan. Dialah nutrisi iman. Ma'rifatullah wa ghadzahum bima'rifatihi. Allah berikan mereka nutrisi untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi. Allah berikan mereka kemudahan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajahum minadh-dhulumat. Dialah Tuhan Allah, Rabbun, Rabb bagi orang-orang mukmin. Rububiyah khasah yang mengeluarkan mereka daripada adh-dhulumat, berbagai macam bentuk kegelapan. Dan kegelapan pun ternyata bukanlah kegelapan hissiyah belaka. Bukan kegelapan tak berlampu, mati lampu, padam listrik sekota Batam. Bukan itu kegelapan. Itu kegelapan yang bisa dicarikan baginya solusi yang mudah. Carikan lilin, carikan api. Yang lebih dahsyat daripada kegelapan adalah kegelapan ma'nawiyah, bersarang dalam hati, kegelapan hati. Dhulumat, apa itu kegelapan? Berupa kekufuran, kegelapan. Berupa bid'ah, kegelapan. Berupa berbagai macam bentuk penyakit-penyakit syahwat yang bersarang dalam hati, itu kegelapan. Allahu Akbar. Ya, alangkah banyaknya penyakit-penyakit dalam hati, syahwat. Ingin tenar, ingin populer, ingin top, ingin dipuji, ingin disanjung, penyakit. Dengki kepada manusia, iri kepada manusia, penyakit. Ya,
semua kegelapan ini Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufik kepada sebagian orang-orang beriman agar keluar daripada kegelapan ini, kegelapan kekufuran, kegelapan bid'ah. Orang dalam kegelapan bid'ah aneh-aneh, subhanallah, berzikir loncat-loncat, zikir nari-nari, zikir joget-joget, subhanallah. Dalam kegelapan bid'ah Allah selamatkan sebagian hamba-hambanya beriman keluar daripada kegelapan bid'ah. Subhanallah. Ya. Inilah namanya tarbiyatun khasah. Wa yassarahum lil yusra. Allah mudahkan mereka untuk segala macam bentuk kebaikan. Wa jannabahumul usra. Allah jauhkan daripada mereka segala macam kesulitan. Wa yassarahum likulli khairin. Allah mudahkan untuk segala macam bentuk kebaikan. Berinfak Allah mudahkan, mau mengaji Allah mudahkan, mau salat malam Allah mudahkan, mau berpuasa sunnah Allah mudahkan, mau bersilaturahmi Allah mudahkan, mau menyambung rezeki, ya Allah mudahkan, semua Allah mudahkan. Wa hafizahum min kulli syarr, Allah jaga mereka dari segala macam kejelekan, dari kejelekan diri mereka, dari kejelekan syaitan, dari kejelekan musuh-musuh mereka, Allah jaga mereka. Ini khusus diberikan Allah kepada wali-walinya orang-orang mukmin, dan semua orang mukmin wali Allah Jalla wa Ala. Jangan dipersempit wali hanya yang punya karamat belaka, tidak. Semua orang mukmin itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah. Ketahuilah yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala alladzina, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri mereka, mereka yakin dengan Allah, tak takut dengan masa yang akan datang, tidak pula bersedih dengan masa yang telah lalu. Alladzina amanu, mereka lah semua orang-orang mukmin, itu wali Allah. Wa kanu yattaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Maka dua wali Allah sifatnya, beriman, bertakwa. Beriman, mengucap dalam hati, bertakwa dalam bentuk implementasi seharian, keseharian, mengerjakan berbagai macam bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah. Ini takwa, implementasi iman dalam hati. Ini ciri-cirinya, iman dan takwa, itu wali Allah. Ya, bukan wali Allah si fulan, si alan dan seterusnya sebagaimana ungkapan kaum sufi. Semua kita wali Allah Jalla wa Ala tatkala kita beriman, tatkala kita bertakwa. Naam. ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء والواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المعنى. ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. ولهذا, oleh karena itulah, kanat ad'iyatu ulil albab wal asfiyai, kebanyakan doa para ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang terpilih, al-waridati fil Quran, doa-doa mereka yang tersebut dalam Quran, bismir rabbi, dengan bentuk Rabb. Ya, doanya para nabi, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayar, ya Tuhan jangan sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini lagi. Kata Nabi Nuh, ya. Berkata Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, wahai Tuhan, aku begitu butuh sekali dengan bantuanmu. Ketika Musa lari terbir-bir dari kejaran Fir'aun, sehingga Musa jauh tak tahu lagi tak tentu arah, tiba-tiba telah sampai di negeri Madian. Dia kelaparan, dia kehausan, dia lihat sebatang pohon, dia nyandar, dia berdoa, ya Allah, sungguh aku butuh dengan bantuan wahai Tuhan. Ini doa Nabi Musa, orang-orang pilihan, maka Allah mudahkan baginya. Subhanallah, Allah kirim baginya rezeki. Datanglah dua perempuan, ya, nampaknya di kejauhan ada orang-orang sedang mengembalakan kambing. Nampaknya dua perempuan berpisah. Datanglah dia ingin membantu, tak ada niatnya kecuali ingin membantu belaka.
Dia tak mengharapkan balas jasa. Dilihatnya perempuan tersebut kesulitan mengambil air. Ma khatbukuma, kenapa kalian di sini lama? Ya, qalat la nasqi, la nasqi. Kami tak mampu memberikan minuman kepada hewan-hewan kami ini karena kami tak mau berbau dengan laki-laki, karena mereka berebut mengambil air. Fasaqalahuma, kemudian berkata Musa, tunggu sebentar. Musa pun datang berbau dengan kaum laki-laki yang mengambil air. Seketika dia keluarkan air dengan sebanyak-banyaknya dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Orang setengah mati mengangkat air dengan timba besar, dia dengan mudah mengangkat air. Sebentar selesai urusan perempuan tersebut pun pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya Syuaib kaget, kenapa cepat kali kan pulang pagi hari ini. Ya, berkatalah keduanya, wahai ayahanda, ada seorang pemuda yang bantu kami. Kesian kelihatannya, nampak padanya ya kondisi yang memprihatinkan, ketakutan, kelaparan. Ya, berilah baginya ganjaran. Ya, berkata orang tuanya, kamu pergi jemput dia sana, suruh diundang sama ayah. Dengan itulah Allah berikan kepada Musa rezeki dari kelaparan. Subhanallah. Allah berikan dia makan, Allah berikan dia minum, aman perutnya. Bahkan Allah berikan baginya istri, aman kemaluannya. Dan itulah yang membuat orang aman. Selama perutnya aman, kemaluannya aman, jadi. Subhanallah. Perut tak aman, kemaluan tak aman, hancur. Subhanallah. Allah berikan kepadanya dua nikmat tersebut. Allah berikan baginya keamanan dari kejaran Fir'aun. Berkata Syuaib, aman di sini Musa, tak perlu kau takut. Ini bukan kekuasaan Fir'aun lagi. Allahu Akbar. Semuanya mereka dengan doa Rabb. Ya. Berkata Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ketika telah tua, ya, usia Zakaria, tak Allah berikan baginya keturunan. Dia melihat bagaimana Allah SWT kuasa memberikan sesuatu, rezeki tanpa dengan sebab. Subhanallah. Masuk dia ke tempat Maryam, nampaknya di sana ada makanan. Kaget Nabi Zakaria, makanan begitu lezat, buah-buahan yang begitu nikmat, yang tak pernah ada di dunia ini, di bumi ini. Berkatalah Nabi Zakaria, anna laki hadha, dari mana makananmu ini? Berkata ketika itu, ya ibunda Maryam, ini daripada Allah Jalla wa'ala. Qalat iya min indillah, ini datang daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah berzeki siapa yang dikehendaki tanpa, ya, dengan sesungguhnya Allah berikan rezeki pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berdoalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia tahu dia itu mandul dan telah tua renta, afwan, bukan dia, istrinya mandul, dan dia telah tua renta. Ya, dia tetap berdoa kepada Allah. Dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni farda, jangan kau biarkan aku mati di dalam keadaan tak memiliki keturunan. Wa anta khairul warithin, engkau lah sebaik-baik memberikan keturunan, ahli waris, pewaris. Maka Allah kabulkan doanya. Itulah doa para nabi-nabi dengan kata-kata Rabb. Tatkala penyakit menderita Nabi Allah Ayub, subhanallah, sehingga ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan kaumnya, ditinggalkan istrinya. Subhanallah. Tak ada lagi tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa katanya? Rabbi inni masaniyad-dur, Tuhan, wahai Rabb, aku sekarang ditimpa penyakit seperti ini. Ya Rabbi inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin, wahai Tuhan, Engkau lah zat yang paling rahmat kepada manusia. Ya, bertahun-tahun dia sakit, tak mengeluh, tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuhnya telah terkena penyakit, yang selamat hanya lidahnya yang tak keluh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terakhir, dia khawatir penyakit menggerogoti lidahnya. Ketika itulah dia berdoa, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya inni massaniyad-durru, sungguh benar-benar aku ini telah diderita penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang paling rahmat kepada hamba-hambamu. Dia tak katakan sembuhkan aku ya Allah, enggak.
dengan bahasa lebih tinggi daripada wahai Tuhan, aku menderita penyakit, Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihanilah hambamu ini, rahmatilah dia. Subhanallah. Kata Allah, urkut birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Di dekatnya ada air, ya, ada genangan air. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kau benamkan kakimu di air tersebut. Ini adalah air yang dingin yang bisa kau minum. Ya. Subhanallah. Dengan air tersebut Allah sembuhkan seketika Nabi Ayyub. Ya. Ini menunjukkan kepada kita doa Rabb adalah doa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah dikatakan oleh beliau. Walihada kanat ad'iyatu ulil albabi wal asfiya al-waridah fil Qur'an bismi rabbi. Karena itulah doa para wali Allah, orang-orang terpilih dalam Al-Qur'an menggunakan ya kata-kata Rabb istihdaran li hadzal matlab, karena mereka menghadirkan diri yang menghadirkan, karena mereka menghadirkan dalam diri mereka kebesaran Allah sebagai Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Subhanallah. Mereka tahu. Wa talaban minhum li hadhihi tarbiyatil khassah, memohon kepada Allah sebagai hamba agar Allah berikan kepada mereka penghambaan secara spesial berupa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu matalibahum kullaha min hadzal naw. Engkau lihat, kata Syekh, kebanyakan permintaan mereka agar Allah berikan kepada mereka tarbiyah yang spesial, khusus. Ya, maka mereka gunakan kata-kata Rabbi, Rabbi, Rabbi. Subhanallah. Wastihdar hadzal ma'na inda su'ali nafi'un jiddan lil 'abdi. Maka ketika kita berdoa dengan mengucapkan kata-kata Rabb, hadirkanlah pemahaman tentang makna Rabb tersebut. Begitu besar manfaatnya dalam berdoa agar Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, rezeki sempit, rezeki seret, ya Allah, ya Rabbi, Rabbi, Rabbi rizukni. Mudahkanlah urusan rezekiku ini, ya Tuhan, sempit rezekiku ini. Subhanallah. Karena dia tahu pengatur rezeki Allah Jalla wa Ala. Ya. Dia tahu yang menyebarkan rezeki, yang menahan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyempitkan rezeki, yang meluaskan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadirkan makna tersebut, ya, begitu besar manfaat doa-doa. Ya. Oleh karena itulah kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kita menyebutkan kata-kata Rabbi, Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi untuk makna ini. نعم. ثم إن إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذي بين يديه. قال تعالى وأنا ربكم فاعبدوني. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سدى وهملا لا يؤمرون ولا ينهون bal khalaqahum li ta'atihi wa awjadahum li ibadatihi. Thumma inna imanal 'abdi billahi rabban. Kemudian ketika hamba mengimani Allah itu Tuhan Rabbnya, ya, Tuhannya Rabbnya, yastalzimu ikhlasal ibadah, mewajibkan seorang hamba berusaha untuk memurnikan ibadah lahu, hanya untuk Allah. Karena dia tahu hanyalah ini Tuhan yang berhak diberikan ibadah. Karena dia mencipta, memelihara, mengatur dan seterusnya. Segala Tuhan-Tuhan yang disembah tak pernah mencipta, tak pernah memelihara, tak pernah mengatur. Tak ada. Bahkan sebagian mereka Tuhan-Tuhan yang dipahat, Tuhan-Tuhan yang digambar, Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia. Tak memberi rezeki, tak memberi makan, tak beri minum. Ketika dia tahu, hendaklah dia murnikan ibadah hanya kepada Allah, Tuhan yang hakiki. Yastalzimu ikhlasal ibadati lahu wa kamala dhulli baina yadayhi. Mengharuskan dia sempurnakan kehinaan dirinya, penghinaan dirinya di hadapan kebesaran Allah SWT. Tak merasa sombong. Dia yakini kelemahannya, dia akui kekhilafannya, kenaifannya, kebodohannya. Dia bersimpuh di hadapan kebesaran Allah, ya Allah, aku hambamu yang lemah, tanpamu tak mampu aku lakukan apapun juga, Allah. Aku adalah hambamu yang hina, tanpamu aku tak akan pernah mulia, wahai Allah. Aku adalah hambamu yang fakir, tanpamu aku kan tak pernah mampu. Ya.
mendatangkan rezeki sendiri dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini Rabb kalian. Wahai manusia, mana aku Rabb kalian? Aku ciptakan kalian, aku mengatur urusan kalian, aku memelihara kalian, menjaga kalian, memberikan rezeki kepada kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian. Fa'budun. Karena itu sembah aku semata. Allahu Akbar. Ada yang menyembah Isa sebagai Tuhan. Oh, hai anak Tuhan. Isa tak pernah memberi makan manusia. Bahkan dia pun diberi makan oleh Allah Jalla wa ala Rabbul Alamin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kesesatan kaum Nasara, Allah mengatakan tentang Isa dan Maryam, kana yakulanit ta'am. Kedua-duanya makan makanan. Makanan manusia yang menanamnya. Subhanallah. Mereka butuh kepada manusia menyampaikan makanan. Ketika mereka makan makanan tersebut, butuh untuk mengeluarkan makanan. Tak ada Tuhan buang air. Karena Tuhan Allah tak butuh apapun juga. Tuhan mereka buang air. Allahu Akbar. Maka Allah batalkan semua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Makna rabbakum, Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan kalian, yang memperbaiki urusan kalian, penguasa kalian, pemilik kalian. Ya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. U'budu rabbakum. Maka segala macam bentuk tauhid rububiyah menggiring kita untuk memurnikan tauhid uluhiyah. Tatkala kita tahu hanyalah Tuhan Allah semata, Tuhan sebagai Rabb, maka kita wajib memberikan ibadah hanya kepadanya semata. Fakaunuhu subhanahu rabbal alamin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta, penciptanya, pemeliharanya, ya, pengaturnya, yaqtadi alla yatrukahum sudah, dan ini memastikan tak akan mungkin Allah biarkan seluruh makhluknya begitu saja diciptakan dah habis tugasku menciptakan. Tidak. Manusia saja tak akan mungkin mereka membuat sesuatu kemudian disia-siakan. Untuk apa kau ciptakan motor ini? Pokoknya aku ciptakan aja lah. Pasti ada tujuan. Motor diciptakan untuk dipakai, dikendarai. Subhanallah. Pasti di sana ada panduan. Ini cara menggunakannya. Gigi 1 ke depan, gigi 2 ke belakang, gigi ketiga ini tanpa gigi. Ini remnya cakram, ini remnya tromol. Subhanallah. Sempurna. Ini panduannya sekian kilo kok ganti kilometer. Motor saja dibuat manusia, tak mereka buat sia-sia, ada panduannya. Jangan dirubah daripada standarnya ini. Mobil bagus-bagus dirubah, diceper, begitu enaknya, suspensinya diceper, baiknya naik kuda, polisi tidur, brak. Ini menyelesaikan standar, inilah dampaknya. Indah pak, pandanganmu indah, tapi rusak kau buat mobil. Subhanallah. Ada standarnya, makhluk, apalagi Allah Jalla wa'ala. Apakah setelah diciptakan dibiarkan? Mustahil. Ya. Wahamalan, mustahil Allah tinggalkan mereka begitu saja dan sia-sia. La yu'maruna wa la yunhaun. Mereka dibiarkan, tak ada perintah, tak ada larangan. Makhluk saja setiap kali mereka buat suatu ada perintah. Kerjakan ini, ganti ini, jangan begini, jangan. Mencucinya jangan, mencuci pakai bensin. Ada, apalagi namanya makhluk manusia. Lebih sempurna daripada motor. Tentunya lebih sempurna Allah ciptakan bagi mereka, diberikan petunjuk, diberikan pedoman, ini perintah-perintahku, ini laranganku. Diturunkan kitab, dikirim rasul, sempurna Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebagian orang merasa tak puas, karang-karang ibadah sendiri. Untuk apa dikirim Nabi? Untuk zikir joget-joget, untuk apa? Subhanallah. Ya. Mereka membuat panduan sendiri ibadah. Suka-suka hati mereka. Azan pun mau tambah-tambah. Tak mengapa azan asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Siapa yang mengajarkan? Pernahkah terletak sejarah waktu dari abad ke abad ada yang azan mengucapkan demikian dalam lafaz azan? Ini tak ada. Subhanallah. Tak cukup merasa dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti kalau boleh Sayyidina ada yang menambahkan asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Habiballah. Habis azan, hancur. Allahu Akbar. Inilah namanya kegelapan bid'ah.
Allah selamatkan kita semua. Subhanallah. 1 menit lagi. Pulanglah kita. Tak apalah, insyaallah kita lanjutkan. Ini hari enggak hari libur. Nanti kita ngaji aja sibuk, nanti perut antum keroncongan. Kacau ini, tak makan kami hari ini. Udahlah, carilah kerja sana. Nah, carilah infak, carilah nafkah untuk keluarga antum. Nanti malam datang lagi ngaji. Malam pagi khususkan untuk menimba ilmu. Udahlah, siang aja lah cari rezeki udah. Ya, jangan sampai semua cari rezeki aja. Rezeki nutrisi badan ini Allah telah siapkan semua. Enggak usah takut antum, enggak usah khawatir. Tinggal antum berikhtiar, berusaha. Jangan salah paham. Kata Ustaz, telah Allah siapkan, tenang aja lah aku tidur di rumah. Tidak juga. Tinggal antum berusaha menjemput rezeki yang telah Allah tentukan. Subhanallah. Untuk apa kita sibuk dengan sesuatu yang ditentukan sementara? Subhanallah. Tak tentu nasib kita ini kelak bagaimana ujungnya. Subhanallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.